Shalom, perkenalkan saya Maria Elvantiana Sendia, NIM 18010300020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus iterasi metode regula falsi, metode Newton-Raphson, dan metode Secant. Yang pertama yaitu metode regula falsi. Metode regula falsi merupakan metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan atau slope dan selisih tinggi dari dua titik rentang. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik berikut. Kita mempunyai suatu fungsi fx yaitu garis hijau ini dan berpotongan di titik ini, yaitu di sumbu X. Jadi ini merupakan akarnya. Dengan menggunakan metode regula falsi, kita akan mencari akar ini. Nah, untuk itu kita membutuhkan selang, yaitu A dan B. Dari selang A dan B ini, jadi selang A dan B ini harus mengapit akar dari fungsi fx. Lalu dari selang A dan B kita peroleh titik AFA dan titik BFB. Titik AFA dan titik BFB kita tarik sebuah garis lurus, maka kita akan peroleh sebuah garis lurus yang berpotongan di titik C atau di titik C,0. Jadi titik C ini merupakan estimasi akar dari akar persamaan fx. Nah, lalu sekarang bagaimana caranya agar kita dapat menghitung iterasi akar dari persamaan fx dengan menggunakan metode regula falsi? Kita dapat menemukan iterasi akarnya dengan berpatokan pada slope atau kemiringan, yang mana dari garis ini yaitu titik A, FA dan titik B, FB, kemiringan garisnya akan sama dengan kemiringan dari garis dari titik A, FA ke titik C,0. Sehingga kita punya slope atau kemiringannya yaitu FB kurang FA per B kurang A. FB sebagai Y2, FA sebagai Y1 per B kurang A. B sebagai X2 dan A sebagai X1 akan sama dengan slope atau kemiringan dari titik A, FA ke C,0. Sehingga Y2-nya yaitu 0 dikurangi Y1-nya yaitu FA per X2-nya yaitu C dikurangi X1 yaitu A. Nah, dari bentuk ini kita kalikan silang, kita peroleh C kurang A dikali FB kurang FA sama dengan negatif FA dikali B kurang A. Kita peroleh C kurang A sama dengan negatif FA dikali B kurang A per FB kurang FA. Kita peroleh C sama dengan A kurang FA dikali B kurang A per FB kurang FA. Kita peroleh lagi, kita jabarkan bentuk ini, C sama dengan FBA kurang FAA kurang FAB ditambah FAA per FB kurang FA. Jadi bentuk ini kita peroleh dengan menyamakan penyebut dari operasi pengurangan di atas. Jadi kita peroleh C sama dengan FB kali A kurang FA kali B per FB kurang FA. Jadi ini merupakan rumus iterasi pada metode regula falsi. Adapun cara yang kedua untuk menentukan rumus iterasi dengan menggunakan metode regula falsi, yaitu dengan berpatokan pada slope atau kemiringan dari titik AFA dengan titik B, FB akan sama dengan slope atau kemiringan dari titik C,0 ke titik B, FB. Sehingga dapat ditulis FB kurang FA per B kurang A sama dengan FB kurang 0 per B kurang C, di mana FB-nya sebagai Y2, FA-nya sebagai
Y1 per X2 yaitu sama dengan B kurang X1 sama dengan A sama dengan Y2 nya di sini yaitu FB, Y1 nya 0 per X2 nya itu B dikurang X1 nya yaitu C. Kita lakukan perkalian silang, kita peroleh B kurang C kali FB kurang FA sama dengan FB dikali B kurang A. B kurang C sama dengan FB dikali B kurang A per FB kurang FA. C sama dengan B kurang FB dikali B kurang A per FB dikurangi FA. C sama dengan FB dikali B kurang FA dikali B kurang FB dikali B plus FB dikali A per FB kurang FA. C sama dengan FB dikali A dikurangi FA kali B per FB kurang FA. Jadi ini merupakan rumus untuk mencari iterasi dari akar fx dengan menggunakan untuk mencari akar dari fx dengan menggunakan metode regula falsi. Metode yang kedua yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode penyelesaian persamaan non-linear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal atau titik tebakan awal dan mendekatinya dengan perhatikan slope atau gradien. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik berikut. Misalkan kita punya suatu grafik dari fungsi fx yaitu fungsinya yaitu garis hijau ini. Dia berpotongan di sumbu x yaitu di X2. Nah, jadi X2 ini merupakan akarnya. Jadi kita akan mencari akar dari fx ini dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, dalam menggunakan metode Newton-Raphson, maka langkah awal yang kita lakukan yaitu menentukan titik tebakan awal, yaitu di sini kita menggunakan titik x0. Nah, dari titik x0 kita peroleh fx0 sehingga diperoleh di sini titik x0, fx0. Nah, dari titik x0, fx0 kita tarik sebuah garis singgung atau tangen yang dimana garis singgung ini sama dengan f aksen dari x0. Nah, ketika garis singgung ini kita tarik ke arah sumbu x dan berpotongan di sumbu x yaitu di sini di x1, maka x1 ini merupakan tebakan akar pertama dari fx. Lalu setelah itu dari titik x1 ini kita akan cari fx1 sehingga diperoleh di sini titik x1, fx1. Kita tarik sebuah garis singgung dari titik ini yaitu garis ini yang mana garis ini merupakan f aksen dari x1. Nah, ketika garis singgung ini kita tarik ke arah sumbu x dan berpotongan di titik x2, maka x2 ini merupakan tebakan akar kedua dari fx atau x2 ini merupakan akar dari fx. Jadi bentuk ini akan kita lakukan terus-menerus sampai kita menemukan suatu tebakan akar yang mendekati akar yang sebenarnya dari fungsi fx. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan f aksen dari x0 sama dengan slope. Jadi garis singgung ini merupakan f aksen dari x0. Garis singgung ini merupakan kemiringan dari titik x0, fx0 dan titik x1, 0. Sehingga diperoleh y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Y2 nya yaitu fx0, y1 nya yaitu 0 per x2 kurang x1, x2 nya yaitu x0, x1 nya yaitu x1. Kita peroleh f aksen dari x0 sama dengan fx0 per x0 kurang x1. Kita kali silang, kita peroleh f aksen x0 dikali x0 kurang x1 sama dengan fx0. x0 kurang x1 sama dengan fx0 per f aksen x0. Jadi diperoleh x1 sama dengan x0 kurang f kali x0 per f aksen x0. Ini merupakan rumus untuk mencari iterasi yang pertama.
dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, ketika sudah menemukan iterasi yang pertama, maka kita akan berlanjut ke iterasi yang kedua, yaitu dengan mencari slope atau kemiringan dari f-aksen x1 dari titik x2,0 ke titik x1, fx1. Nah, jadi y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Y2-nya yaitu fx1 kurang y1-nya yaitu 0 per x2-nya yaitu x1 kurang x1-nya yaitu x2. Jadi kita peroleh, kita lakukan perkalian silang, f-aksen x1 dikali x1 kurang x2 sama dengan fx1. x1 kurang x2 sama dengan fx1 per f-aksen x1. x2 sama dengan x1 kurang fx1 per f-aksen x1. Nah, berdasarkan hal di atas, maka kita dapat peroleh rumus untuk mencari iterasi dari akar fx dengan menggunakan metode Newton-Raphson, yaitu xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi per f-aksen kali xi. Metode yang ketiga yaitu metode sekant. Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f-aksen x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk yang lain yang ekuivalen atau sama. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode sekant. Jadi metode sekant ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson. Metode ini memerlukan dua taksiran awal. Jadi yang membedakan metode sekant dengan metode Newton-Raphson yaitu metode sekant menggunakan dua taksiran awal atau dua titik tebakan. Jadi metode sekant merupakan perbaikan dari metode Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan grafik berikut. Misalkan kita punya suatu fungsi yaitu fx yang berpotongan di sumbu x, yaitu di sini. Nah, kita akan mencari akar dari fx ini dengan menggunakan metode sekant. Jadi langkah pertama yang kita peroleh yaitu menentukan titik tebakan awal, yaitu xr kurang 1 dan xr. Setelah kita peroleh titik tebakan awal, kita akan peroleh fxr, sehingga titik ini merupakan titik xr, fxr. Lalu kita peroleh di sini yaitu fxr kurang 1, sehingga titik ini merupakan titik xr kurang 1, fxr kurang 1. Lalu antara titik xr, fxr dan titik xr kurang 1, fxr kurang 1 kita hubungkan dengan satu garis lurus dan berpotongan di titik atau di sumbu x, yaitu di titik xr tambah 1, maka xr tambah 1 ini merupakan tebakan pertama, tebakan akar pertama dari akar fx. Lalu setelah itu untuk mencari tebakan akar selanjutnya yaitu xr kurang 1 dihilangkan, sehingga kita cari fxr tambah 1. Setelah itu nanti kita akan peroleh di sini titik xr tambah 1, fxr tambah 1. Lalu antara titik xr tambah 1, fxr tambah 1 dan titik xr, fxr tambah 1 kita akan hubungkan dengan satu garis lurus lagi, dan jika garis itu berpotongan di sumbu x lagi, maka titik perpotongan tersebut merupakan tebakan akar yang kedua untuk akar dari fx. Jadi hal ini akan dilakukan terus-menerus sampai kita akan menemukan tebakan akar atau estimasi akar yang mendekati akar yang sebenarnya dari fx. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan f aksen x sama dengan del y per del x.
Jadi f aksen x ini merupakan kemiringan atau slope dari titik xr kurang 1, f xr kurang 1 dan titik xr, fxr. Sehingga kita peroleh y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Y2-nya yaitu fxr kurang y1-nya yaitu fxr kurang 1 per x2-nya yaitu xr kurang x1-nya yaitu xr kurang 1. Sehingga kita peroleh xr tambah 1 sama dengan xr kurang fxr per f aksen xr. Jadi xr tambah 1 ini merupakan tebakan akar pertamanya. Sehingga kita peroleh xr tambah 1 sama dengan xr kurang fxr kali xr kurang xr kurang 1 per fxr kurang fxr kurang 1. Jadi ini merupakan rumus untuk mencari iterasi dari akar persamaan dengan menggunakan metode sekant. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Terima kasih.